Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali mengenai dengan belajar seperti biasa. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran PPKN mengenai toleransi. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari sama-sama kita membacakan doa. Siapa yang memimpinnya? Satu orang ke depan. Laki pun bisa, perempuan juga bisa. Satu orang ke depan. Satu orang. Ya. Ikuti semua ya. Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kalian semua, diantaranya sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran, wajib diawali dengan membaca doa, ya kan? Setiap perbuatan kita harus diawali dengan membaca doa. Setelah membaca doa, baru kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Jadi semua sudah tahu. Intinya daripada toleransi tersebut artinya kita ada saling rasa kasih sayang antara sesama manusia. Benar tidak? Hah? Benar? Benar atau tidak? Kurang semangat. Ya? Kurang semangat. Jadi supaya belajar kita hari ini harus semangat. Harus tampil anak-anak cerdas. Ya kan? Harus tampil siswa-siswi hebat. Apalagi tahun ini tahun penuh dengan serba digital, teknologi canggih, ya kan? Jadi oleh sebab itu kita harus benar-benar belajar sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati di kelas. Kedisiplinan, ya kan? Kedisiplinan, kesopanan, kerapian itu kita utamakan. Kemudian di dalam aman nyaman, kalau sudah nyaman baru kita bisa belajar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan supaya kita bersemangat. Apa yang harus kita lakukan supaya bersemangat? Seperti biasa. Iya, tepuk. Bisa semua tepuk semangat? Nah, kita coba. 1, 2, 3. Berdiri semua. Ya. Saya ulangi. 1, 2, 3. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Coba. Iya. 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 Udah. Itulah kita baru tampil senyuman-senyuman manisnya.
yang perempuan-perempuan dan gantengnya yang laki-laki, ya. Nah, dan berarti dengan belajar ini kita sudah semangat. Baru kita melanjuti dengan apa yang harus kita belajar hari ini, ya. Yang perlu kita belajar hari ini, ya. Lihat ini yang di atas. Apa namanya? Apa tulisannya? Apa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Iya, sebagai pemersatu bangsa. Tanpa lahirnya Pancasila berarti negara kita ini tidak merdeka. Benar tidak? Berarti kalau ini namanya burung apa? Burung Garuda. Lambang negara apa? Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Di kakinya pun tertulis, apa tertulis? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Bagaimana artinya? Artinya walaupun kita suku-suku berbeda-beda, namun kita tetap setuju. Di Indonesia ini banyak suku, ada Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Papua juga cik, ya kan? Jadi banyak, ya kan? Jadi oleh sebab itulah kita harus punya sifat yang nyaman, aman, dan sehat, baru kita boleh mempelajari apa itu Pancasila. Ya. Bagaimana kita supaya sehat? Ikutilah prosedur Menteri Pendidikan kita. Siapa? Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Menteri Pendidikan kita Abdul siapa? Serentak. Siapa Menteri Pendidikan kita? Yang serentak. Yang semangat. Iya, Abdul Mukti. Apa disarankan oleh Bapak Abdul Mukti kepada kita dalam ajaran baru ini? Ya, yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi jam 4:30, ya kan? Harus rajin-rajin bangun pagi. Jangan bangun jam 8 pagi. Ya, jam 5 pagi harus cepat-cepat yang kedua apa dianjurkan? Beribadah. Iya, beribadah. Contoh beribadah yang mana? Sembahyang. Berdoa. Itu yang kedua dianjurkan oleh Menteri kita Bapak Abdul Mukti. Yaitu yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga iya, olahraga. Jadi kapan kita olahraga? Olahraganya bagaimana? Apakah harus lari-lari? Atau terserah? Mau lari boleh, mau senam boleh, ya kan? Lompat tali juga boleh. Jangan panjat kayu terjun ke tanah, tidak boleh. Ataupun senam biasa-biasa saja boleh. Yang pokoknya kita adanya berolahraga. Ya. Yang keempat apa? Makan sehat dan bergizi. Iya, itulah yang dianjurkan oleh Bapak Menteri kita. Harus makan dulu, baru kita bersekolah. Jangan sampai datang sekolah kita ngantuk. Sebabnya apa? Kurang makan. Nah, setiap pagi harus ada makan dan minum. Jangan lupa minum, jangan sudah makan tidak minum, ya kan? Ya. Selanjutnya apa? Gemar belajar. Di rumah pun belajar. Jangan suka main-main HP. Jangan melalaikan diri dengan main game. Ya, itu salah. Tapi gunakan HP tersebut untuk belajar. Yang keenam apa? Bermasyarakat.
Bermasyarakat maksudnya dalam masyarakat kita harus ada sikap yang pernah Bapak ajarkan dulu, yaitu toleransi, menghargai pendapat orang lain, ya kan? Tidak saling bermusuhan, ya kan? Saling tolong menolong ketika teman kita musibah, ya. Saling membela, ya. Itu namanya bermasyarakat. Kemudian tidur cepat, ya. Ya, itulah, jangan jam 11 masih begadang. Jam 10 masih lalai dengan main game PUBG, ya kan? Tidak boleh, kita pelajar. Kita harus sehat, ya kan? Harus beribadah, harus makan yang bergizi, harus berolahraga. Ya kan? Harus apa lagi? Bermasyarakat, tidur cepat. Paling lambat jam setengah 10 udah tidur. Nah, itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Udah bisa dipahami? Baru kita boleh melangkah pada belajar, yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebersamaan sebagai pemersatu bangsa. Nah, dalam Pancasila tersebut kita ada diucapkan masalah persatuan Indonesia. Nah, ini ada, ya kan? Jadi kalian harus bisa hafal dari 1 sampai dengan 5 sila tersebut. Ya. Kalau sudah bisa, itulah namanya anak yang cerdas, anak-anak Indonesia hebat. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kita akan setelah semangatnya sudah full, kita berarti sudah mengetahui, kita akan membagikan kelompok. Nah, kita buat kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, coba gerakan meja, angkat supaya jangan bising, ya kan? Angkat, buat 3 kelompok, 1, 2, 3. Coba kerjakan. Nah, dikerjakan. Atuh. Pega di kelompok lebo. Bikin kelompok 3 buah kelompok aja. Ini. Mana pu? Nggak apa-apa, terbalik ya nggak apa-apa. Tarik meja, kursi tarik. Rapatkan. Nah, atur kursi. Keliling, ha? Seperti yang satu. Ya. Sana lagi, ya. Meja tuh. Ya. Angkat meja. Ya. Angkat. Bangun dulu. Rapatkan kemari. Rapatkan. Ya. Ya, sudah punya kelompok ya kan?
Sekarang apa tugas kalian? Bangun, ambil satu orang satu bumbun. Coba bangun, satu orang satu bumbun. Yang sudah ada nggak usah lagi. Nah, iya, yang sudah ada nggak usah. Yang sudah ada tidak usah. Satu orang satu bumbun. Sudah semuanya. Ikuti perintah Bapak, ya kan? Jangan membantah. Oke. Tunjuk tangan yang bumbunnya kiss warna merah. Ya kan? Yang kiss warna merah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah sini. Yang tidak ada bumbun kiss merah, pindah. Yang bumbun kiss hijau. Biru. Yang bumbun kiss merah, mari. Yang nggak ada bumbun kiss merah, pindah dari sini. Yang bumbun kiss hijau, kumpulkan sama-sama hijau. Cepat. Sudah. Yang bumbun tamrin, kumpul sama tamrin. Ada 5 orang, satu kelompok 5 orang. Geser sana lagi, geser sana lagi, biar enggak sedikit. Belum. Ya, duduk. Geser sana lagi. Ya. Kak, sudah semua? Kita lanjutkan ya. Berarti kita sudah punya kelompok masing-masing. Ini namanya kelompok apa namanya? Kelompok kiss merah. Ini sana? Tamarin. Ya. 3 kelompok. Nanti kasih nama sesuai dengan kiss-kiss tersebut, ya. Kemudian selanjutnya kita akan memahami materi pelajaran. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Sudah siap semua kan? Sudah. Bisa kita lanjutkan. Jadi kita pemahaman selanjutnya itu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itulah yang akan kita pelajari. Nanti kalian bisa menyimak
bagaimana pembahasan dan apa manfaat daripada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, syaratnya berdiri semua. Diri semua. Berdiri semua. Untukmu Pancasila dasar negara, rakyat membangun bangsa, pribadi bangsaku. Maju, maju, ayo, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, membangun bangsa, pribadi bangsaku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Berarti itulah lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Jadi kalian sudah melihat ataupun sudah menyanyikan dengan indahnya suara emas kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian selanjutnya, apa tugas kalian selanjutnya adalah menyimak video. Ya. Dia apa? Tentang pemahaman yang tadi. Pemahaman apa? Pemahaman tentang pengamalan. Pengamalan apa? Untuk kebahagiaan bersama Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jadi kalian benar-benar nih kalian simak video ini supaya bisa menjawab tugasnya nanti. Coba disimak dan perhatikan supaya nanti warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Aliyah. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, dan miskin. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam tulisan yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam bumi Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang butuh naik sepeda. Yang kedua, tidak memberanikan teman dalam gaul. Yang ketiga, keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga dengan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh umat bersamaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil putusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua PANAS. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8.
berbuat baik dan saling membantu, serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kami bersama. Ya, sudah kita simak semua, ya kan? Mengenai apa tadi? Tidur. Mengenai apa? Panca? Ya. Sakit nah? Oh, ya. Tengok. Jadi kita belajar mengenai dengan panca. Ya. Yang terakhir tadi sila kelima itu yang perlu kita ingatkan, kita kita amalkan benar-benar amal. Pada sila kelima tadi menyampaikan bahwa kita harus rajin nabung. Ya. Kemudian di antara sila-sila tersebut ada kaitan-kaitannya walaupun berbeda-beda. Ya kan? Contohnya sila kelima ada kaitannya dengan sila yang lain walaupun tidak berdiri sendiri, tapi dengan ada sila yang lain bisa melengkapi untuk melengkapnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pengamalan Pancasila itu perlu. Dengan adanya Pancasila kita bisa belajar dengan mudah dan yakin. Sakit nah? Jangan tidur. Ya? Jadi seperti Bapak Menteri bilang kemarin, kalau tidur malam lambat, tidak tidur cepat, sampai ke sekolah kita ngantuk. Oke, kita lanjutkan dengan ini. Pelajarannya, jangan sampai hilang apa yang sudah kita dengar di video tadi. Isi daripada video tadi nanti kalian akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan pemahaman yang ada dalam videonya, yaitu untuk mengambil tugasnya. 3 orang. Iya, 3 orang. 3 orang. Ketua saja. Hah? Ketua saja. Satu lagi. Ya. Perhatikan tugas kalian. Coba. Contohnya ini. Soalnya ya kan? Tiap-tiap kelompok ada soalnya atau tugasnya ya kan? Isikan. Boleh membuka buku ataupun berdiskusilah bersama teman. Tulislah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kelompok kalian. Siap? Siap kira? Coba dikerjakan. Waktu tidak lama. Kerja dengan tenang, nyaman. Nah, isikan saja. Nanti dibacakan nanti di depan ya. Kami panggil. Ya. Tugas diisi, tulis saja. Ini aku dulu ini. Isikan saja, lihat di catatan, tulis. Nanti bacakan ini, bacakan. Sesudah ditulis baru dibacakan di depan nanti. Bisa dipahami semua kan? Nah, coba dikerjakan. Jangan menyontek kelompok yang lain karena tidak sama soalnya, ya kan?
Hmm? Hmm. Ya, yang kurang ngerti boleh ditanyakan. Ya. Pokoknya berdiskusilah. Ya, uraikan sampai. Tulisin nama kelompok, jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Tulis banyak-banyak aja nggak apa-apa, tulis banyak-banyak aja terus. Boleh buka-buka buku. Terserah.
Yang tidak ngerti boleh ditanyakan. Ya. Sambilan kerja, nggak apa-apa. Pokoknya jangan ribut, kerja terus. Jangan lempar-lempar. Kerja terus, jam terus berjalan.
Hmm. Nggak nabuk dong dan nabuk dong. Nyorong itu untuk pakai. Apa? Boleh pembungkus.
Boleh buka-buka buku. Mencapai yang itu 70. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, kita panggilkan nanti. Satu orang masing-masing kelompok, satu orang ke depan dan membacanya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membacanya, kita sebagai refreshing ataupun ice breaking, kalian melihat video, meniru gerakan seperti di video. Perhatikan, coba perhatikan semua. Setelah ini nanti, setelah ice breaking ini, nanti kita presentasikan tugas kalian masing-masing ke depan. Jadi kalian lihat nanti di video ini, berdiri semua, ikuti gerak yang ada seperti di video. Siap? Kelompok ini siap? Siap semua? Perhatikan, lihat. Berdiri semua. Coba berdiri semua. Longgarkan kursi ke belakang. Longgarkan. Berdiri semua.
supaya ada ruang gerak. Ya. Sebut. Oke? 1, 2, 3. Ya. Ya, putar, putar. Hai. Putar lagi. Ya, ya, ya. Tuh. Selamat. Iya, 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 iya. Oke, itu kita Oke. Nah, sudah aman semua ya kan? Sudah aman? Oke, sekarang kita presentasikan tugas kalian masing-masing kelompok. Cek, cek, cek. Ya, kelompok yang mana yang mau maju ke depan? Silakan. Coba. Saya panggilkan. Saya hitung 3 kali, saya mau lihat siapa mau cepat. Kelompok mana? Satu orang, satu orang. Mulai. Nah, lipat begini aja.
Satu, bagaimana? Perkenalkan dulu. Perkenalkan kelompok dulu. Perkenalkan. Kami dari kelompok Ismera. Satu, bagaimana hubungan pada sila pertama dan sila keempat? Sila pertama menjadi yang tercapai dan adanya hubungan dengan sila keempat, yaitu menghargai pendapat orang lain dan berbicara sopan santun dengan orang tua di kampung kita masing-masing. Satu, berbicara dengan santun. Dua, membantu teman yang terjatuh. Tidak berbagi bersama teman-teman. Empat, mematuhi percakapan orang tua. Lima, benar bersatu dengan masyarakat. Tujuh, mematuhi perintah pimpinan. Delapan, silakan sedang membantu teman. 10, berteman. 11, tidak membedakan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Lanjutnya. Ya, silakan. Coba, kelompok ini pun bisa. Nggak usah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Nagari. Kita menuliskan arti dari simbol bangga kita. Satu, bintang, yaitu kekuatan dan penghargaan dalam kita menunjukkan keyakinan dan kepercayaan baik kita semesta. B, rasa yang Anak po ada lebih berpantuh nang kala. Pokoknya tapi penutup pasti. adalah bersikap mematuhi persamaan terhadap hak yang kewajiban. C, bangun berikir, yaitu kesatuan Indonesia agar bersikap yang menjadikan kesatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. D, kepala penting, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti adanya musyawarah pemilihan dan bijaksana dalam musyawarah. Tadi dan Bapak, yaitu keadilan kita bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap bahwa negara Indonesia memiliki hak yang sama mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok apa namanya, kelompok KIS ya. Terima kasih pada kelompok KIS Tamrin yang sudah mempresentasikan. Terakhir, coba bangun kelompok yang terakhir, yang laki sekali. Coba. Cepat. Coba yang terakhir, yang laki-laki sekali. Pegang yang bagus. Ini aja baca.
Bagaimana hubungan dengan kelima? Kasih. Perkenalkan diri dulu. Salamnya jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Karim kelompok Jismin. Bagaimana hubungan dengan dia ini tidak dapat berdiri sendiri dan sering melengkapi dan menguatkan dia yang lain. Dalamnya tertulis adanya keimanan dan jari persatuan serta musyawarah dengan menghargai pendapat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua buat Oke. Terima kasih semuanya. Kita sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing kelompok. Jadi Bapak menilai kelompok yang mana yang paling bagus, kelompok yang mana yang paling telaten, yang paling teliti mengerjakan tugasnya, yang tidak pernah kita paksa dia mau maju ke depan. Itu orang yang paling hebat namanya, ya kan? Siapa yang duluan datang ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, berarti orang tersebut atau kelompok tersebut adanya sifat kerjasama ataupun diskusi yang hebat, ya kan? Itu nilai yang plus, nilai A plus, bagus nilainya. Tapi kalau ada yang kelompok di antara kalian yang masih kamu duluan, kamu, ya, itu akan datang. Saya informasikan, saya kasih tahu sama kalian, cobalah lebih semangat. Kalau mau tampil ke depan, usahakan yang tercepat, ya kan? Usahakan yang tercepat, karena yang paling cepat itu yang paling baik. Bisa dipahami kira-kira? Dan selanjutnya, nanti kalau pulang ke rumah, jangan lupa mengamalkan inilah Pancasila yang kita pelajari hari ini. Dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan, saling menolong sesuai dengan sila kelima, ya kan? Apa namanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada tertulis makna yang sudah dibacakan tadi dari hubungan sila pertama dan kelima. Di situ tertulis saling menghargai pendapat orang lah, saling toleransi, adanya sopan santun di dalam bermasyarakat. Kemudian nanti saya kumpulkan sama kalian saat selesai nanti refleksi yang saya suruh tulis sama kalian. Saya mau lihat refleksi kalian untuk saya. Jadi pada akhirnya hari ini perjumpaan kita sudah tiba, saatnya habis. Insya Allah akan datang kita lanjutkan kembali ke materi berikutnya, yaitu dengan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Jadi pada hari ini kita pedai saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, karena kepandaian ataupun kehebatan saya hari ini adalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kalau kekurangan itu adalah sikap ataupun sifat kesilapan saya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.